Malam semua, apa kabar? Hari ini aku akan berpidato tentang pengaruh media sosial terhadap kreativitas dan juga produktivitas pada generasi muda. Aku Amanda, yuk kita bahas. Kita akan membahas dampak dari positif dan negatif penggunaan media sosial. Apa aja sih isinya? Yang pertama, kita bisa berkomunikasi jarak dekat maupun jauh. Untuk kalian di sini yang lagi pacaran tapi pacarnya jauh atau LDR sama temennya dan keluarga, kalian biasanya juga menggunakan aplikasi chat seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan TikTok. Itu semua bisa kita gunakan sehari-hari loh. Kedua, mencari referensi pekerjaan, hiburan, fashion, pendidikan, musik, maupun sarana edukasi. Di media sosial banyak loh orang-orang yang mencari pekerjaan lewat aplikasi LinkedIn, Kitab Pintarnya, atau Kita Lulus. Di sana banyak menyebarkan lowongan-lowongan pekerjaan, contohnya seperti Pertamina, BUMN, Bank BNI maupun Bank BCA dan yang lainnya. Memudahkan kita sebagai pelamar untuk mencari pekerjaan lewat sosial media dan kita juga bisa menjadikan sosial media sebagai sarana pendidikan dan juga kesehatan. Contohnya seperti aplikasi Ruang Guru yang sekarang bisa kita tahu ya banyak banget mahasiswa maupun mahasiswi atau siswa dan siswi yang sekarang masih sekolah menggunakan Ruang Guru. Ruang Guru itu banyak banget fiturnya. Dia itu bisa menggunakan guru online di mana guru tersebut bisa menjelaskan satu persatu materi dari mata pelajaran yang mereka akan bahas sebagai sarana pendidikan. Lalu kita juga dampak positifnya ada sebagai media bantu aksi kemanusiaan seperti contohnya sekarang kita tengah tahu ya politik yang tengah memanas ini dari Gaza Palestina dan juga di dalam negeri kita juga ada waktu itu Aceh kena bencana alam. Kita bisa berdonasi lewat sosial media yang di mana orang-orang membuka donasi sebagai pengumpulan dana untuk nantinya diberikan kepada korban bencana. Contohnya seperti kampanye amal dari Basarnas ataupun dari artis-artis atau influencer yang membuka donasi besar. Seperti itu. Lalu yang terakhir untuk kita bahas adalah dampak negatif dari sosial media. Apa sih dampaknya? Satu, banyaknya modus penipuan seperti telepon anonim atau mendapatkan uang secara tiba-tiba, berita hoax di mana-mana. Kalian pasti pernah mengalaminya. Saya pun juga. Saya pernah mengalami telepon anonim di mana orang tersebut mengaku sebagai abang saya. Dia meminta uang, sejumlah uang untuk dikirimkan kepada penipu tersebut bahwa penipu tersebut tengah sakit katanya waktu itu. Tapi saya tentunya tidak percaya dan alhamdulillah tidak kena ya guys ya. Yang kedua, menggunakan kesehatan mental dan juga fisik. Jika media sosial digunakan secara terus-menerus tanpa adanya jeda, maka dampaknya bagi kesehatan mental maupun fisik akan terganggu dan kurang istirahat dan juga membaca komentar-komentar negatif tuh enggak banget. Jadi kita harus pinter-pinter untuk bagaimana mengevaluasi sosial media setiap harinya yang kita gunakan. Ketiga, hilangnya waktu secara cuma-cuma. Kalau kita kayak terlalu sering menggunakan sosial media kayak scroll TikTok setiap hari, scroll Instagram setiap hari, itu bisa menimbulkan hilangnya waktu. Contohnya kita terlalu burn out. Makanya kayak scroll TikTok itu kayak 24 jam saya harus scroll biar nggak stres. Padahal itu sama aja kita membuang-buang waktu secara cuma-cuma. Kenapa? Karena yang kita scroll itu belum tentu semuanya positif guys. Dan belum tentu semuanya baik dan juga positif gitu. Makanya kenapa kita harus memfilter scroll TikTok atau Instagram atau sosial media sebaik-baik mungkin. Yang keempat, timbulnya cyberbullying seringkali di sosial media disalahgunakan dengan menyebarkan kebencian, komentar negatif, dan intimidasi. Yang kelima, ketergantungan atau kecanduan sosial media. Di sini siapa sih yang gak kecanduan? Jujur saya kecanduan. Tapi kecanduan
yang positif. Tidak berarti kalian harus 24 jam itu buka sosial media. Nggak mungkin dan kayaknya mustahil orang-orang yang seperti itu. Menurut saya sosial media itu penting banget sih untuk kita di zaman sekarang ya. Karena di sana banyak kita bisa melakukan kegiatan pekerjaan, pendidikan, dan juga kesehatan. Namun jika digunakan secara terus-menerus dan kira ketergantungan, itu dampaknya bakal buruk banget. Kenapa buruk? Karena yang tadi saya bilang, mental kita kena, kesehatan kita kena, psikis kita juga kena, dan hilangnya waktu secara cuma-cuma. Itu dia di antara dampak positif dan negatif dari sosial media. Lalu pertanyaan singkat dari saya adalah, apakah media sosial bisa membantu atau justru menghambat produktivitas anak muda? Bisa dijawab? Biar saya yang jawab. Media sosial bisa membantu sekaligus menghambat produktivitas generasi muda. Mengapa? Karena dari sudut pandang generasi muda, mereka bisa mudah mencari informasi dengan cepat, belajar melalui konten edukatif, membangun relasi, hingga mengembangkan kreativitas dan peluang usaha. Di sini kita banyak kan ngelihat angkringan, ngelihat coffee shop, dan itu rata-rata yang membuka adalah generasi muda loh, anak-anak Gen Z kayak kita. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana jika generasi muda tidak pandai, maaf ya, tidak pandai dalam menggunakan media sosial? Apa sih dampaknya? Menurut saya itu akan fatal banget. Kenapa? Karena ini menyebabkan lebih besarnya negatif daripada manfaatnya. Misalnya mereka dapat menjadi sering membuang waktu, mudah terpengaruh komentar negatif, atau informasi palsu, serta dapat meniru hal-hal negatif atau kehilangan fokus terhadap pendidikan dan tujuan hidupnya. Teman-teman dan Bapak Ibu, Indonesia itu termasuk negara dengan penggunaan media sosial terbanyak loh. Mengapa? Karena saat ini jumlah penduduk Indonesia itu menyentuh 143 juta orang yang menggunakan media sosial dengan waktu lebih dari 3 jam. Pada tahun 2006, jumlah penggunaan diperkirakan hingga 180 juta orang. Bahkan tidak ada setengah dari populasi warga Korea Selatan loh. Media sosial sebenarnya memiliki banyak manfaat kalau kita bijak menggunakannya. Contohnya, untuk belajar, menggunakan ChatGPT itu nggak apa-apa tahu teman-teman, karena saya juga menggunakannya untuk referensi atau sekedar mencari contoh. Hadirin sekalian, kunci utama bukanlah menjauhkan media sosial ya, melainkan menggunakan dengan bijak dan cerdas serta seimbang. Generasi muda harus mampu mengendalikan teknologi, bukan justru dikendalikan oleh teknologi. Kita dapat memulainya dengan membatasi waktu penggunaan media sosial, memilih konten yang bermanfaat, serta tetap memprioritaskan kewajiban utama sebagai pelajar. Serta gunakan media sosial sebagai alat untuk perkembangan diri, bukan sebagai penghambat masa depan serta produktivitas. Mari kita jadikan media sosial sebagai tempat untuk belajar, berkarya, dan menyebarkan hal-hal positif, karena masa depan bangsa ada di tangan generasi muda yang produktif, kreatif, dan bijaksana dalam menggunakan teknologi. Dari pidato yang saya sampaikan tadi, kita dapat mengetahui bahwa media sosial itu memiliki pengaruh yang kuat bagi generasi muda loh. Kita dapat manfaat, kita juga dapat referensi dari sosial media itu. Karena itu teman-teman dan kita semua, mari gunakan media sosial dengan lebih baik dan bijak agar bisa membantu kita meraih masa depan yang lebih baik dan cerah. Sekian pidato yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.